Halo Tribuners, hari ini Tribun Lampung Wiki bakalan wawancara langsung dengan salah satu pemain Badak Lampung Football Club, yaitu Kak Julian Mancini. Nah, sekarang kita langsung mulai aja wawancaranya. Halo Kak Julian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang lagi libur kah atau gimana? Lagi libur, 1 minggu libur dikasih dulu karena apa? Ada isu corona ini ya, bukan isu sih, emang udah ada ini dari Liga 1, Liga 2 diberhentikan karena adanya virus corona ini. Oke, jadi liburnya Kak 1 minggu, Iya, asik lah ya. Ya alhamdulillah. Oke, nah Kak Julian, bisa diceritain nggak sih Kak, dulu tuh awalnya kenal sepak bola tuh kapan? Dulu masih kecil, lagi usia 2 tahun ya. Dulu lihat kakak dilatih main bola sama orang tua, karena orang tua dulu pengen jadi pemain bola, tapi nggak diizinin sama orang tuanya. Jadi dia bertekad untuk nurusin cita-citanya ke anak-anaknya lewat kami berdua. Kamu berdua siapa Kak? Kakak dan aku. Kakakku dan aku. Nah, mulai tertarik lihat kakak ya main bola kok. Udah dikenal banyak orang, terus bisa kemana-mana. Terus naik pesawat itu udah kayak naik ojek. Itu yang buat aku suka. Tapi dulu tuh nggak ada niatan untuk jadi pemain bola. Gitu. Pengennya jadi abri. Karena nggak ada niatan mau jadi main bola, tapi karena lama-kelamaan lihat kakak main bola, dikenal banyak orang, aku pengen jadi main bola. Itu pun aku main bola diam-diam sampai akhirnya aku ada sepak bola antar SD. Aku diam-diam main bola, setiap kali tanding nyelipin sepatu bola ke tas, alasan les ini segala macam. Sampai akhirnya aku kepilih wakilin Lampung. Dan itu orang tua baru tahu karena guru dan wakil asprop datang ke rumah, nanya ke orang tua, ini kok data-datanya kok nggak ada, katanya kemana. Orang tua kan bingung tuh Mbak, karena kan yang dia tahu anaknya nggak suka main bola, karena nggak pernah main bola, disuruh latihan pun nggak pernah latihan kan. Tapi ayah kaget nanya, emang anak saya bisa main bola? Terus guru saya bilang, ini buktinya anaknya sampai kepilih wakilin Lampung, katanya bisa jadi pemain bola, katanya. Dan dari situ mulailah aku dilatih jadi pemain bola. Jadi pemain bola. Dan awalnya tuh kan katanya kakak pengennya jadi abdi gitu ya Kak. Dan akhirnya kenapa sih? Apa yang membuat kakak tertarik gitu untuk menggeluti sepak bola? Karena sepak bola merubah hidup kami semua. Oke. Dari yang nggak punya apa-apa, kami jadi punya apa-apa. Dulu kami memang kami kan tinggalkan dulu ngontrak, belum punya rumah. Oke. Dan dulu kami itu dibiayai oleh kakak kami sendiri Mbak, sama Kak Manda. Nah yang buat aku semakin cinta sepak bola, karena lihat kakakku sukses di sepak bola dan bisa ngerubah nasib kami Mbak, nasib keluarga kami. Dulu kami susah, makan pun nggak bisa. Sampai kami ingin makan nasi putih pun itu susah Mbak. Ibarat kata kami itu orang bulan puasa kan nunggu bulan Ramadan, tapi kami tuh hampir tiap bulan tuh kami puasa makan Mbak. Karena ya kami bukan keluarga yang punya gitu. Sampai kontrak pun kami hampir mau diusir, bahkan sudah mau diusir. Tukang kontrakannya tuh selalu marah-marah karena kami telat bayar kontrakannya, karena memang kami bukan orang punya. Itu domisilinya di mana Kak? Di Panjang. Itu di Panjang. Kami memang dari kecil sampai sekarang tinggal di Panjang. Sampai punya rumah sekarang pun tinggal di Panjang. Itu berkat kakak saya. Kakak saya yang ngerubah hidupnya lewat sepak bola. Dan itulah yang buat saya cinta sepak bola. Oke, nah buat Tribuners yang belum tahu, jadi kakaknya Kak Julian ini yang dari tadi dimaksud, itu juga salah satu pemain dari Badak Lampung Football Club ya Kak ya, namanya Kak Manda. Oke, lanjut Kak, gimana? Ya, lihat kakak saya yang kerja keras ngerubah hidup ini, dari situ aku mulai tertarik, dan dari situ aku giat main bola, dan dia salah satu yang buat karir aku pun bisa naik seperti ini. Kakak saya sendiri. Dari awal saya jadi pemain bola, pertama kali saya dapat uang gaji itu waktu wakilin Lampung masih kelas 5 SD. Itu pun dari kakak saya dan orang tua saya yang mulai giat melatih saya gitu loh. Dan selepas dari situ lulus kelas 1 SMP, kakak saya bawa saya ke Karawang. Dia yang bawa saya terus. Dulu masih wakilin Liga Divisi 3.
Dulu main di Divisi 3. Oke. Dan itu pun ya kami memang masih belum hidup enak Mbak ya, masih susah juga gitu loh. Sampai mau berangkat ke Karawang pun aku ngalamin hal yang pahit juga. Sampai harus tidur di jalan. Terus dikasih makan sama orang rumah makan, karena tidur situ kan kita belum makan kan. Dan ya itu semua kakak bilang, mau jadi pemain bola itu gak gampang. Perjuangannya gitu. Perjuangannya keras. Dan ya kita harus terima, kalau mau jadi pemain bola sukses, kakak saya selalu bilang jangan takut capek, dia bilang. Kakak saya selalu bilang jangan takut capek dan hadapin apa yang ada gitu loh. Main bola itu pasti susah dulu nih, dia selalu bilang kayak gitu. Main bola itu susah dulu tadi, tapi kalau kamu berani ngelakuinnya, kamu nggak takut ngelakuinnya, dan kamu nggak takut capek, kamu bakal jadi pemain sukses, bakal jadi pemain hebat. Itu yang saya ingat dari kata-kata kakak saya. Oke, jadi bisa dibilang Kak Amanda itu sebagai salah satu idola kakak juga ya Kak? Idola saya banget. Kalau Mbak bilang sampai idola saya, pasti saya bilang kakak saya sendiri. Karena saya tahu apa perjuangan dia kayak apa sampai dia bisa seperti ini ya Mbak. Karena saya tahu dia awal berkarir seleksi liga itu Mbak di Sriwijaya U21. Itu dia nggak pegang sepeser pun. Itu orang tua ibuku ya Mbak ya, jual kalung 200.000. Itu hanya untuk ongkos ke Palembang. Nah saat itu ongkos pun itu kurang Mbak, untuk naik tiket kereta pun kurang. Dan dia naik travel, untungnya ada temen dia yang bantu dia bisa berangkat ke Palembang. Dan karena 200.000 itu sekarang hidup dia jadi lebih indah lah, maksudnya dari uang 100.000 bisa berlipat-lipat ganda uang dia sekarang. Itu yang buat aku jadi akhirnya cinta bola. Pengen saya buat sampai kapan tuh aku pengen jadi pemain sepak bola. Kalau bisa aku harus bisa lebih dari kakak saya sendiri. Amin. Oke. Nah terus kan kakak sekarang udah jadi membernya Badak Lampung Football Club gitu ya Kak. Nah itu bisa diceritain nggak sih Kak, gimana dulu tuh awalnya bisa masuk sana? Dulu awalnya tuh ya itu Mbak, aku sebelum itu kita harus cari nama dulu ya Mbak ya. Kita harus cari nama dulu, kita harus ngasah kemampuan kita dulu, karena kan nggak sembarangan orang bisa masuk tim ini loh Mbak. Karena ini tim besar kan Mbak, nggak semua orang bisa masuk tim ini. Jadi awal sebelum aku masuk Badak Lampung, aku meniti karir di Benfica Karawang. Benfica Karawang, lanjut aku ke Lampung FC. Lanjut ke Lampung FC, aku lanjut lagi ke Arema U18, U21, dan sampai di Magang Senior. Selepas dari itu aku balik lagi ke Lampung FC Piala Kemerdekaan. Lanjut dari situ aku bela SS Lampung. Selepas dari SS Lampung, aku kepilih seleksi untuk Lampung Sakti Liga 2. Nah sebelum ada Badak Lampung kan itu Lampung Sakti dulu tuh Mbak. Yang terkenal dulu Lampung Sakti dulu di Lampung. Nah aku masuk di Lampung Sakti selama 2 tahun, Liga 2 dan Liga 3. Selepas dari situ aku berangkat ke Timor Leste, main di Liga Timor Leste, pulang ke Indonesia lagi, main ke Karo United Medan, dan sekarang main di Badak Lampung. Ya itulah mau masuk ke Badak Lampung ya nggak sulit, jadi ya emang kita harus siap dulu gitu loh Mbak. Karena kalau kita nggak siap, kalau kita nggak bagus, kita nggak akan bisa masuk tim ini. Dan itu kan sempat di mana-mana juga gitu ya Kak. Untuk posisinya di bagian apa itu? Aku posisi di striker, tapi nggak di setiap tim aku main di striker terus, karena kita lihat kebutuhan pelatih ya Mbak ya, pelatih ingin pasang kita di mana, kita harus siap. Jadi sebagai pemain sepak bola kita harus siap dimanapun pelatih ditempatin ya. Kita harus siap sebenarnya, mau nggak mau kita harus siap. Iya. Nah untuk jadi striker gitu Kak, itu tugasnya tuh ngapain aja? Kalau untuk jadi striker tujuan utama ya Mbak ya, kita harus bisa cetak gol. Setiap pertandingan kita harus cetak gol, karena striker itu kan penyerang dan paling ini ya Mbak, kalau aku striker itu paling diutamakan lah, karena kan posisi striker tuh tujuannya untuk cetak gol. Jadi pikiran kita tuh harusnya cetak gol terus. Ujung tombaknya ya Kak? Ujung tombak timnya striker. Karena emang posisi striker tuh ya itu harus bertujuan untuk cetak gol. Dan untuk suka dukanya gitu Kak, dari dulu sampai sekarang gitu untuk jadi pemain bola itu apa Kak? Suka dukanya sih
Kalau untuk dukanya banyak ya Mbak ya. Untuk menjadi pemain sepak bola itu nggak gampang Mbak. Kita harus melewati banyak cobaan gitu. Banyak cobaan. Apalagi kadang kalau dijadiin pemain cadangan gitu ya, itu paling gak enak ya Mbak ya. Sedih lah Mbak sebagai pemain. Mungkin bukan saya Mbak, semua pemain bola pun bakal merasakan sedih kalau bisa jadi pemain cadangan. Karena kita kan kepinginnya kita yang ditonton mereka, kita yang ada di lapangan, dan kita ingin nunjukin ke keluarga kita gitu loh Mbak. Harusnya mereka nonton kita, bukan nonton yang lain. Itu yang buat kita sedih Mbak. Tapi mau gimana namanya, ya itulah sepak bola Mbak ya, ada suka dan dukanya ya. Dukanya yaitu kalau jadi paling enak jadi pemain cadangan Mbak. Jadi pemain cadangan. Jadi ya kadang rasa dikucilkan, kadang ya para netizen ya Mbak, netizen kan kadang kayak gimana kan Mbak kalau kita cadangan yang omongan yang gantilah, buanglah, inilah itu ya, kita harus siap, namanya kita harus terima resiko kan Mbak. Dan kadang juga kalau ketemu pelatih yang ini kita juga kadang kurang dihargai gitu ya. Di nomor 2 kan ya jadinya Kak. Iya. Tapi kalau sukanya kalau ketika kita jadi pemain inti, orang tahu kita. Terus kita pun happy ngejalaninnya Mbak, apalagi kita main terus, dan kalau kita semakin main terus, nama kita semakin dikenal orang juga kan Mbak. Sukanya yaitu Mbak, kita dikenal orang, terus orang tahu kita, dan ditonton orang tua. Orang tua seneng lihat kita kan Mbak, bahagia. Dan kalau senang lagi ya itu Mbak, salah satunya yang buat aku senang sepak bola, merubah nasib keluarga aku Mbak. Merubah nasib aku dan keluarga aku lewat sepak bola. Itu yang suka jadi pemain sepak bola. Nasib kami berubah, yang tadinya nggak punya apa-apa jadi punya, yang tadinya nggak berkecukupan jadi berkecukupan, yang tadinya nggak bisa jajan yang ini, pengen jajan ayam chicken segala macam, sekarang alhamdulillah bisa. Yang tadinya nggak punya kendaraan sekarang punya kendaraan. Itu yang saya suka dari sepak bola, merubah hidup kami Mbak. Hidup kami sekeluarga. Siap. Dan untuk cara kakak gitu Kak, kan tadi nggak enak juga gitu jadi seorang pemain cadangan. Nah itu untuk, kan itu selalu di rolling gitu kan Kak ya. Dan cara untuk kakak gitu, triknya biar nggak selalu ditaruh jadi pemain cadangan itu gimana? Di latihannya Mbak. Di latihannya kita harus kasih yang terbaik. Kalau kata orang 100%, kita harus 1000% Mbak. Siap. Iya. 1000%. Kita harus lebih nunjukin lah Mbak. Kita di setiap latihan harus main bagus. Kalau bisa setiap latihannya harus cetak gol. Biar kita bisa balik ke posisi inti. Dan kalau udah jadi main posisi inti, ya itu Mbak, saya pengennya yang jadi saingan saya duduk terus Mbak. Ya, saya nggak mau posisi saya gantian diambil. Ya gantian Mbak, karena enaknya jadi pemain cadang kan enak banget lah Mbak pokoknya. Nah terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan kalau misalkan kita ngomongin sepak bola itu kan pasti erat juga gitu kaitannya sama supporter gitu. Nah menurut kakak sendiri gitu Kak, arti supporter gitu untuk Kak Julian itu gimana? Kalau menurutku supporter penting banget ya Mbak ya. Itu salah satu penyemangat buat kami. Kalau nggak ada supporter, hilang juga semangat kami Mbak. Karena kan supporter tuh bagian pemain ke-12 Mbak. Pemain ke-12. Supporter tuh pemain ke-12. Jadi selain kami juga butuh mereka. Karena semakin banyak yang support kami, semakin banyak yang datang ke lapangan, semakin banyak yang nonton kami. Itu jadi kekuatan buat kami Mbak. Yang tadinya kami lelah jadi nggak terasa lelah, yang tadinya kami capek jadi nggak terasa capek. Tapi emang sengaruh gitu ya Kak? Iya. Semangat dari supporter itu untuk? Iya, apalagi teriakan mereka Mbak. Teriakan mereka yang buat kami naik gitu Mbak. Suara-suara mereka, teriakan mereka, itu yang buat kami jadi kuat. Dan menurutku penting banget lah supporter. Dan aku harap supporter Lampung harus datang terus lah jika Badak Lampung main. Ingat ya, supporternya harus datang terus. Harus datang terus, dukung tim ini sampai naik lagi ke kasta tertinggi. Kasta tertinggi, oke. Nah untuk kedepannya nih Kak, kakak bakalan terus menggeluti bidang sepak bola ini atau gimana? Kalau seterusnya sih aku nggak mau lepas dari sepak bola ini. Cuman kalau aku punya keinginan dari uang sepak bola, aku ingin buat usaha kayak buat kontrakan. Tapi kalau untuk suruh lepas dari sepak bola aku sih nggak mau sih Mbak, karena sepak bola itu udah bagian dari hidup sih Mbak ya. Mau gimana pun aku tetap pengen jadi pemain sepak bola. Oke, siap. Nah itu tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Kak Julian. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya.
Dan buat Tribuners di rumah, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe ya. Bye!